nggak boleh ya, karena gini, setahu jihad kedua setelah perang adalah politik. Jadi jangan sampai orang jadi nggak mau ke politik karena ini. Enggak, politik itu tidak jahatnya, jahat adalah oknumnya. Jadi jangan sampai umat Islam kasus begini berhenti berpolitik, jangan ya. Kalian tetap berpolitik, tetap Nabi Muhammad aja berpolitik. Cuma begini, kalau kata Mandela, ya setiap perjuangan pasti ada risiko. Dia paham betul risiko ini, dia paham betul. Ada oknum-oknum untuk politising ini, dia paham betul. Makanya dia ikhlas nerima ini. Makanya ketika ada berita buron, nggak masuk akal banget dia buron. Teroris saja 1 jam ketangkap. Mandela public figure, mungkin nggak jadi buron. Masuk akal nggak? Itu aja sih. Makanya kalau kemarin ada yang menyebarin berita itu, kalian harus cek dulu dong ke kepolisian, kejaksaan, pernah nggak ada Mandela DPO? Kan tidak pernah ada. Jadi ketika ada berita, opini beredar, jangan langsung disebar-sebarkan seakan itu benar. Kita tidak pernah Mandela jadi DPO. Bisa dicek ke kepolisian, bisa dicek ke Kejari. Kejari pun udah menyatakan tidak kan, tidak pernah ada Mandela DPO. Mandela sendiri dia pulang itu menyerahkan atau gimana sih? Nah ini keputusan banding itu baru keluar Kamis malam, itu pun belum rilis ya. Itu baru kita dapat infonya bahwa keputusan banding keluar Kamis malam dari pengacara. Kalau pengacara bisa dapat tahu kan. Terus Jumat itu aku hubungin Bu Elsa ini bagaimana, suamiku juga ini bagaimana Bu Elsa. Terus Bu Elsa bilang ya udah aku coba hubungin Kajari, kita menghadap aja untuk melaksanakan putusan, walaupun di pasal 197 bila tidak ada perintah penahanan di putusan pengadilan tidak bisa ditahan. Makanya kan tidak ada perintah penahanan sampai sekarang. Kan di putusan pengadilan tidak ada perintah penahanan kan, cuma 3 bulan. Cuma sama Bu Elsa, Mandela harus kesatria aja deh kita, walaupun tidak ada perintah penahanan laksanakan aja hukuman. Nah, walaupun tidak ada perintah penahanan ya, laksanakan hukuman. Jadi dia lebih menghadap, bukan menyerahkan diri. Maka kata-kata menyerahkan diri itu kalau orang dikejar-kejar kan, ada surat perintah penahanan, ini nggak ada surat perintah penahanan sama sekali. Dia datang untuk menghadap melaksanakan putusan. Padahal pasal 197 jelas, bila tidak ada perintah penahanan tidak bisa ditahan. Begitu pula sebaliknya, bila ada perintah penahanan tidak ditahan juga nggak boleh. Cuma kan Mandela ini korban, kalian beropini bahwa dia DPO, jadi tetap harus disuruh masuk, ceritanya begitu. Tapi udahlah, suamiku tuh seorang orang yang ikhlas, walaupun dengan kondisinya membuat dia harus masuk, tapi dia ikhlas kok. Tapi nanti di akhirat kalau kami nuntut orang-orang yang buat suamiku masuk penjara, mohon dimaafkan, karena pasti di akhirat nanti aku akan nuntut, ya Allah kalau aku dizolimin, aku disakitin di sini, kalau aku nanti di akhirat aku minta sama Allah, ya Allah jangan biarkan dia masuk surga dulu sebelum aku boleh dong ya.